Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WIG di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama saya Hilmi, berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Apple di mana komputer pertama mereka ditemukan masih berfungsi dan dilelang hingga laku di harga 5,7 miliar rupiah. Unit Apple One yang merupakan perangkat komputer pertama buatan Apple kembali muncul di rumah lelang. Dan kali ini komputer tersebut ditawarkan ke peminatnya melalui rumah lelang John Moran di California, Amerika Serikat. Dari total 200 unit yang diproduksi, diyakini hanya total 20 unit saja dari komputer ini yang masih berfungsi secara normal. Hal tersebutlah yang menyebabkan perangkat ini bisa laku dengan harga mencapai 400.000 US dollar atau sekitar 5,7 miliar rupiah. Meskipun laku dengan harga selangit, komputer Apple One ini bukanlah sebuah komputer dengan harga tertinggi hingga saat ini. Karena pada tahun 2014 yang lalu, unit Apple One juga sempat dilelang dan laku di harga yang mencapai 905.000 US dollar atau sekitar 11,2 miliar rupiah jika menggunakan kurs dolar saat itu. Aduh, kok bisa ya komputer jadul jadi semahal itu? Daripada uangnya untuk beli komputer jadul, mendingan untuk jalan sama aku. Setelah mengumumkan Redmi Note 11 di China, gak lama kemudian mereka mengumumkan lagi handphone terbarunya yaitu Redmi Note 11T 5G di India. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Xiaomi baru saja merilis perangkat Redmi Note 11 series di China yang sedang ditunggu-tunggu oleh semua Mi fans di Indonesia. Namun tak berselang lama, ternyata kini beredar kabar mengenai sebuah perangkat yang diyakini sebagai Redmi Note 11T 5G yang pada awalnya akan diluncurkan secara global pada kuartal 1 tahun 2022 mendatang. Namun rumor terbaru menyebutkan bahwa Redmi Note 11T 5G tersebut justru akan rilis pada bulan November tahun ini, tepatnya 30 November 2021 di India. Terkait spesifikasinya, Redmi Note 11T 5G ini dikabarkan akan diperkuat chipset Dimensity 810 5G dengan 3 pilihan kapasitas penyimpanan yaitu 6/64GB, 6/128GB, dan 8/128GB. Sementara guna mendukung performa multimedianya, ponsel sudah membawa layar seluas 6,6 inci IPS beresolusi Full HD+, ditambah lagi dengan dukungan baterai 5000 mAh dan sudah memiliki output charging 33 watt. Redmi Note 11 yang kemarin aja belum muncul di Indonesia, sekarang udah ada varian baru lagi. Ya, India dan Indonesia itu kan dekat, semoga nanti varian barunya udah cepat muncul di Indonesia ya. Jeda sejenak dari dunia handphone, sekarang kabar selanjutnya datang dari Asus yang akan merilis Asus ROG Strix Scar 15 terbaru. Sebuah informasi terkait Asus ROG Strix Scar 15 terbaru telah bocor ke publik. Bocoran tersebut menyebutkan bahwa laptop Asus ROG tersebut akan menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 6900HX Rembrandt dan Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. CPU tersebut menawarkan 8 core Zen 3 Plus dan 16 thread yang akan didasarkan pada sistem fabrikasi 6 nanometer. Dan meski clock speednya masih belum diumumkan, namun diyakini akan lebih tinggi dibandingkan CPU Ryzen 9 5900HX. Tak hanya itu, dikabarkan akan terdapat pula varian AMD Ryzen 7 6800H untuk varian khususnya. Bahkan CPU-nya juga mengusung chip grafis RDNA 2 onboard dengan detail yang masih belum diketahui. Meskipun aku belum familiar ya sama spesifikasinya, tapi beritanya tuh udah menarik banget. Kira-kira ada yang udah siap mabar Valorant sama aku? Setelah iPhone 13 series, akhirnya seri iPad terbaru menyusul masuk secara resmi ke Indonesia. Dengan iPad 9 yang dibanderol hanya 5 jutaan rupiah. Setelah rilis secara resmi pada 15 September lalu, produk iPad langsung dipasarkan secara global di banyak negara pada 25 September. Indonesia masih belum masuk dalam daftar negara tersebut. Namun akhirnya, mulai tanggal 13 November kemarin, para pecinta iPad di Indonesia sudah bisa membeli produk terbaru tersebut di beberapa authorized Apple Indonesia. Sedikit membahas masalah spesifikasi, iPad 9 membawa layar seluas 10,2 inci berpanel IPS Retina display.
Sementara dari sektor performanya, iPad 9 menggunakan chipset A13 Bionic terbaru 64-bit dan Neural Engine. Sementara terkait harganya sendiri, untuk varian Wi-Fi only dengan storage 64GB akan dibanderol dengan Rp5.999.000. Sementara untuk varian tertinggi yang sudah mendukung jaringan seluler dengan kapasitas penyimpanan 256GB dibanderol dengan harga Rp11.499.000. Wah, makin menarik aja nih produk iPad. Semoga nanti iPhone 14 cepat menyusul ya. Dan semoga harganya 2 atau 3 jutaan aja kali ya. Enggak ya, cuma mimpi. Setelah cukup lama dinanti, akhirnya produk yang diyakini sebagai Samsung Galaxy S21 FE lolos TKDN dan siap untuk dipasarkan di Indonesia. Samsung dikabarkan akan segera merilis ponsel flagship terjangkau mereka yang ditargetkan dan dibuat khusus untuk para penggemarnya. Samsung Galaxy S21 FE dikabarkan telah lolos sertifikasi TKDN alias tingkat kandungan dalam negeri milik Kementerian Perindustrian pada hari Kamis 11 November yang lalu. Generasi penerus Samsung Galaxy S20 FE tersebut berhasil melewati hasil sertifikasi TKDN setelah mengantongi nilai TKDN sebesar 35,50% dari total nilai TKDN minimum sebesar 35%. Bang Acop mana Bang Acop? Kalau nggak salah kemarin Bang Acop yang pengen handphone ini ya? Yaudahlah ya, semoga spesifikasinya bagus ya. Sebelum masuk ke berita terakhir, aku mau ngasih tahu kalian nih. Untuk kalian yang ketinggalan berita terupdate soal gadget, kalian bisa langsung aja cek YouTube channelnya Pricebook dan juga kalian bisa cek playlistnya Waktu Indonesia Gadget. Bos dari Samsung Global dikabarkan marah besar dan tengah melakukan investigasi terkait dengan bocornya desain Samsung Galaxy S22 Ultra. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 mendatang, Samsung akan merilis ponsel terbarunya mereka yang diyakini sebagai Samsung Galaxy S22 series. Menyambut hal tersebut, situs Frontpage Tech telah membuat beberapa orang terkejut terkait bocoran tampilan dari Samsung Galaxy S22 Ultra yang terlihat cukup valid. Samsung S22 Ultra disebut akan menggunakan layar berbentuk persegi layaknya ponsel seri Note Samsung. Selain itu, layout kamera belakangnya pun kini juga dibuat untuk terlihat lebih minimalis. Namun, salah seorang leaker bernama Ice Universe juga melaporkan bahwa Samsung kini sedang melakukan investigasi terkait bocoran tersebut dan menyebut bahwa para petinggi Samsung cukup marah dengan hal tersebut. Hayo lo, siapa nih yang suka jadi cepu? Biasanya nih yang cepu nih yang suka bocorin informasi. Gak baik loh jadi cepu. Sekian berita gadget sepekan ini ya. Aku Hilmi dan segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.